Balik lagi bersama Teknolog gue, semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini Bang Tekno mau unboxing smartphone dari Tekno lagi. Bang Tekno unboxing HP Tekno. Dan ini dia smartphone-nya, Tekno Spark 20. Nggak pakai C ya, kalau yang pakai C kemarin udah di unboxing dan harganya bakalan di 999. Kali ini yang ini harganya 1,7 jutaan. Speknya kayak gimana? Yuk kita lihat yuk. Nah, boxnya dari Tekno Spark 20 kayak gini, mirip banget loh sama 20C boxnya. Tuh, lihat. Jadinya kalau misalnya kamu beli secara offline, kamu pastiin dia nggak ada C-nya ya, biar dapat sesuai kapasitas, sesuai kualitas. Karena Tekno Spark 20 ini dia punya performa kencang pakai Helio G85. Terus dia juga kameranya masih 50 megapiksel sama. Layarnya juga sama ya, 90 Hz 6,5 inch dengan punch hole screen. Tapi dia punya RAM 8 GB plus 8 GB virtual RAM, jadinya 16 GB RAM-nya, dan storage-nya 256 GB. Terus kalau lihat spesifikasi unggulan lainnya, kita bisa lihat ya di sini mantap banget nih. Kamera selfie-nya udah 32 megapiksel, mantap banget. Terus baterainya 5000 mAh plus 18 watt charging. Buat kamu yang belum tahu Tekno itu siapa, ini tuh brand global ya, bukan brand abal-abal. Di Indonesia emang namanya kurang kuat, tapi kalau di Afrika ini salah satu brand yang berkuasa di sana. Masih saudaraan sama Infinix. Dan kita langsung unboxing aja ya. Untuk belinya di mana kamu bisa cek link di deskripsi video. Yang pasti HP ini saat ini belum dijual secara resmi ya. Masih nunggu waktunya untuk launching, karena launchingnya tanggal 3 Januari nanti. Kebenaran aja Bang Tekno bisa mengakses smartphone-nya lebih cepat gitu. Jadi biar kamu pada saat launching nanti kamu bisa memutuskan dengan cepat ya mau beli apa enggak. Yang pasti sih dengan harga 1,7 jutaan ini tuh menarik banget. Apalagi kalau lihat spesifikasi unggulannya ya. Mantap banget tuh, lihat tuh. Spesifikasi unggulan di sini. Kamera utamanya 50 megapiksel, kamera depannya 32 megapiksel, Helio G85, baterai 5000 mAh, ngecas 18 watt, DTS dual speaker, terus RAM-nya 16 GB ya, tanda bintang dengan 256 GB ROM. Mantap kan, udah NFC lagi. 1,7 jutaan spek kayak gini. Ini kita singkirin dulu ya. Kita buka yang lainnya. Nah, di sini ada pemberitahuan kalau Tekno ini 13 bulan garansinya. Ada buku petunjuk penggunaan, terus juga kita dapat kartu garansi ya. Kartu jaminan garansi. Untuk casing kita juga masih dapat nih. Casingnya soft case bening transparan gini, soft case-nya juga agak tipis. Kabel charger dapat juga, dapat kabel USB-C to USB-A dengan panjang standar. Kemudian ini adalah charger adapternya dengan output, kamu bisa lihat sendiri ya, outputnya 18 watt. Jadinya kalau ngecas nggak terlalu lambat, udah lumayan cepat. Dan ini dia yang terakhir, kita dapat SIM card ejector yang bentuknya standar banget. Asik kan, dengan harga 1,7 juta, spesifikasinya mantep, tapi masih dapat casing dan juga charger. Merek lain belum tentu bisa ngasih kayak gini. Oke, sekarang kita balik lagi ke smartphone ya, masih diplastikin, kita coba keluarin tanpa ini ya, tanpa dibuka lemnya ini. Jadi langsung tarik aja kayak gini. Wow, keren banget ini, asli ini iPhone beneran ini. Nggak perlu beli HP HDC ya, pakai ini aja nih, kelihatan iPhone banget, asli keren. Kita buka dulu nih stikernya, nempel banget stikernya. Karena kalau nggak dibuka stikernya nanti bakalan lama-lama stikernya juga ini kehapus gitu ya. Daripada bikin jelek mendingan dibuka sekalian. Dan stikernya disimpan aja. Ini sebagai identitas HP-nya. Kalau misalkan HP-nya rusak, stikernya ini nunjukin email di dalam HP. Kamu bisa lihat ya, keren banget. Asli ini bodinya tuh seakan-akan dari bahan kaca gitu ya, kayak frosted glass banget. Mantep banget, ini bodinya lebih mewah daripada yang Spark 20C. Ini berasa banget lebih kokohnya, berasa banget lebih mewahnya. Dan kalau bagian kameranya kamu bisa lihat sendiri, ini bagian kameranya mewah banget tuh. Karena di bagian kameranya ini dia tuh ada lingkaran-lingkaran tepiannya listnya ya, terus juga untuk bezel kameranya juga dibikin tebal, dibikin tinggi tuh. Pasti keren banget. Mirip iPhone sih emang, cuma ini desainnya mewahnya berasa banget. Dan kalau kamu lihat bodi sampingnya, ini juga dia nggak tebal ya, termasuk tipis. Di sisi kanan ini ada tombol power dan tombol volume. Di sisi atas ada grill speaker, kamu bisa lihat tuh. Di sisi atas ada grill speakernya. Dan di sisi samping kiri sini kamu bisa lihat ada slot kartu ya. Dan slot kartunya kita coba lihat nih. Setahu saya sih ini slot kartunya bisa baca microSD hingga 1 TB ya. Dan ini dia slot kartunya.
Slot kartunya dia tuh udah triple slot dan juga kamu bisa lihat ya dilengkapi sama karet pengaman yang mencegah debu dan cairan masuk. Jadinya HP ini kalau kecipratan air masih aman, yang penting jangan direndam. Di sisi bawah banyak port ya, port audio, port charger, dimana portnya ini tuh potongannya juga udah nggak tajam di kulit, udah berasa lembut. Sementara tembak depannya, dan kayak gini nih tampilan awal dari Tecno Spark 20 yang nggak pakai C ya, Tecno Spark 20 yang standar. Kamu bisa lihat layarnya ini dia tuh layar udah punch hole, cuman di sini nggak terlalu kelihatan nih kalau misalkan saya masuk ke ini misalnya, tuh kelihatan kan? Layarnya udah punch hole display, terus bezelnya ya masih berasa agak tebal tapi nggak apa-apa lah karena ini layarnya layar kece ya. Desainnya udah berasa nggak kayak HP 1 jutaan gitu. Ini udah desain HP-HP di atas 2 juta, di atas 3 juta gitu. Mantep banget sih. Jadi kalau secara desain ini tuh udah berasa kayak HP mahal, bukan kayak HP kelas harga di bawah 2 juta. Oke, sekarang kita lihat lebih jauh bagian dalamnya. Kita masuk ke menu setting. Di sini saya mau lihat my phone-nya ya. Android-nya udah Android 13, pakai Helio G85, ROM-nya 256GB, dan ini RAM extended-nya dia bisa di-expand sampai 8GB, tapi untuk standarnya dipakai dari awalnya gitu ya, di setting di 5GB. Ya, terus kalau misalkan kita lihat di storage, ini HP belum diinstal aplikasi apapun ya. Lihat aja tuh, belum ada sinyal, belum WiFi juga belum dikoneksi. Ini saya mau kasih lihat di sini untuk storage-nya. Dari 256GB yang terpakai itu cuma 26GB, dimana untuk sistem tuh dia 23GB. Artinya apa nih? Ini sistem segede gini tuh berarti tebal banget ya. Udah lumayan banyak yang dipakai. Artinya ini HP tuh fiturnya banyak banget. Kalau kita buka special function, tuh ada dynamic port, terus ada multi windows, mem fusion, smart panel, social turbo, game mode, app twin, video assistant, terus banyak lagi yang bisa dieksplor gitu ya. Cuma di sini saya nggak bahas, nanti aja di video reviewnya. Terus kalau masuk ke ini ya, ke menu display, di sini kita bisa lihat untuk refresh rate layarnya. Tuh, dia bisa hingga 90 Hz. Ini di setting awalnya dia adalah auto switch ya. Tapi kalau misalnya kamu pengen 90 Hz terus biar stabil lancar terus, bisa dipilih kayak gini. Tapi kalau saya pilih auto switch aja karena layarnya tuh akan berusaha sesuai dengan kebutuhan. Penasaran nggak bedanya sama yang seri C kayak gimana? Ini saya kasih lihat ya. Ini yang seri C-nya, cuman dia warna putih. Cuman kita bisa bandingin ya, kayak gimana bentuknya. Perbedaannya nggak terlalu beda ya. Kalau untuk ukuran dia mirip banget, tapi bagian kameranya beda. Kalau yang pakai C itu dia nggak ada bumper kamera lagi, jadi benar-benar datar. Nah kalau ini dia ada bumper kamera dan di kameranya dia ada ring lagi, jadi lebih mewah ini sih. Dan dari bahan bodinya juga lebih berasa mewah, lebih berasa kekor itu yang nggak pakai C yang ini. Dan sekarang saya mau cobain buat pakein casingnya dari yang seri C ke yang standar. Harusnya sih sama ya, sama persis. Karena dia biasanya moldingnya sama tuh. Ternyata bisa sih dipakai, cuman bagian kameranya dia agak kurang pas ya, karena kalau buat yang tanpa C ini, yang seri standar ini, bagian kameranya ada bumpernya lagi. Jadi dia tuh nggak pas potongannya, lebih kecil untuk potongan kamera dari casing dari yang ada seri C-nya. Sekarang saya mau install beberapa aplikasi buat ngecek lebih dalam HP ini tuh kayak gimana enaknya dipakainya. Oke, ini beberapa aplikasi udah saya install di Tecno Spark 20 ini. Kita lihat ya, yang pertama yang mau saya kasih lihat adalah untuk sensor-sensornya sendiri. Karena ini HP sensornya termasuk lengkap ya, sensor sidik jari di samping, sensor NFC udah ada, dan kita lihat sensor cahaya ada, jadi kecerahan otomatis aman. Sensor magnetik juga ada, jadi bisa buat kompas, dan dia juga punya gyroscope sensor. Ini tapi nggak tahu nih ya. Kalau kayak gini tuh gyronya tuh hardware atau software, nanti dicek lagi aja pada saat video reviewnya, nanti kita bahas. Terus kalau lihat DRM info ya, ini buat kamu yang suka nonton Netflix dari HP. Untuk security levelnya dia wideband-nya udah L1, artinya HP ini kalau dipakai buat nonton Netflix bisa Full HD. Nah terus dengan performanya pakai Helio G85, RAM 8GB, secara Antutu ya, Antutu versi 10 skornya segini nih. 241 ribuan lebih. Dengan skor kayak gini kalau buat main game yang kencang-kencang nih udah lumayan enak. Main Mobile Legends, main PUBG ini udah cukup enak harusnya. Ya cuma kalau ngelihat ini ya, ngelihat benchmark monitornya dia sampai tembus ke 43 derajat Celcius. Agak mengkhawatirkan sih, tapi nanti kita cobain ya. Video reviewnya pada saat buat main game lama kayak gimana, apakah beneran panas atau enggak. Semoga sih enggak ya. Yang pasti untuk kelas harga 1,7 jutaan ini cukup menarik sih, karena dia tuh
punya desain keren, terus build quality-nya juga cakep ya. Layarnya juga udah layar punch hole dan performanya udah pakai Helio G85. Ya, udah cukup menarik sih. Kita cobain yuk buat kameranya kayak gimana nih. Kamera depannya 32 megapiksel nih. HP 1,7 jutaan, kamera depannya menawan. Kita cobain kamera depan dulu ya. Shutter speed-nya cepat dan hasilnya bisa kamu lihat tadi. Dan ini saya cobain biar kelihatan ada fitur HDR-nya. Terang. Ngelihat previewnya aja untuk hasil kamera depannya tuh berasa bening banget ya. Nah sekarang saya cobain untuk kamera belakangnya nih yang udah 50 megapiksel. Pertama kita pakai mode auto. Foto dari preview aja kelihatan keren. Sekarang sekali lagi. Dari previewnya itu berasa bening banget ya hasil fotonya. Ya, intinya kelihatan sih perbedaan antara Tecno Spark 20C dan Tecno Spark 20 adalah pertama di bagian desainnya ya. Desain dan build quality-nya. Kalau ini tuh berasa lebih mahal di tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, secara performa prosesornya beda kelas. Ini Helio G36 dan ini Helio G85. Helio G36 ini untuk skor ANTUTU-nya sekitar 150 ribuan. Kalau ini tadi kan kamu bisa lihat ya 241 ribuan. Jadinya kalau buat main game harusnya lebih kencang. Terus untuk kamera utamanya sama-sama 50 megapiksel, sementara untuk kamera depannya ini tuh cuma 8 megapiksel ya. Kalau ini tadi 32 megapiksel. Mantap banget sih. Ya kira-kira segitu dulu aja sih ya untuk unboxing serta hands-on dari Tecno Spark 20 yang biasa ini. Kalau untuk video reviewnya nanti ya tungguin aja sekitar tanggal 3 atau tanggal 4 bakalan Bang Tekno bahas semuanya secara tuntas, secara detail gitu ya. Dan semoga videonya bermanfaat. Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Performanya lebih kencang, Helio G85. Ini seandainya yang ini pakai Tiger T606 aja.